Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam studi kita tentang Pancasila atau pendidikan Pancasila, khususnya untuk mahasiswa prodi yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Pertemuan kita ini menggunakan platform video pembelajaran atau YouTube yang pada hari ini kita akan berbicara soal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia, memiliki pandangan hidup yang dapat menjadi jalan kita di dalam tatanan-tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan prinsip-prinsip dasar yang diyakini kebenarannya. Ini yang penting kita awali terlebih dahulu, bahwa sebagai warga negara kita meyakini kebenaran dari Pancasila itu dan kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, ini kita yakini bahwa Pancasila itu memang sebagai pedoman bagi kita dan kita meyakini kebenarannya sehingga kita sebagai warga negara memiliki satu sisi untuk bisa melihat bahwa dengan adanya Pancasila kita dapat menjadikan diri kita ini sebagai bagian penting dari kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara tersebut. Nah, keyakinan akan kebenaran Pancasila dan kita sebagai warga negara tidak bisa tidak menjadikan Pancasila itu sebagai satu sisi yang dapat membawa kita kepada kehidupan bersama. Nah, sebagai sebuah keyakinan akan kebenaran Pancasila itu telah diperkuat ya dari hasil penelitian Notonegoro yang menyatakan bahwa Pancasila memiliki kebenaran secara ilmiah, begitu juga kebenaran secara filosofis dan religius. Nah, jadi memang Pancasila tidak hanya dilihat dari sisi kebenaran ilmiah saja, tapi ada kebenaran filosofisnya. Di awal-awal sudah kita bicarakan beberapa aspek yang sudah menjadi pijakan kita dalam melihat kebenaran dari Pancasila itu, termasuk pada kebenaran dari sisi religius. Kita semua meyakini bahwa dengan adanya Pancasila itu kita memiliki nilai-nilai ketuhanan yang sebagai warga negara kita wajib memilih salah satu agama yang ada di dalam negara ini yang disepakati atau yang dilegitimasi oleh negara. Nah, norma-norma moral sila ketuhanan yang Maha Esa itu dapat kita lihat sebagai aspek-aspek yang menjunjung tinggi, ya, yang menjunjung tinggi keyakinan-keyakinan beragama kita, menjunjung tinggi keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan bagaimana kita dalam hidup ini tidak terlepas dari adanya kekuatan lain yang menyertai kita di dalam kehidupan beragama tersebut. Nah, di sini kita tentu
tidak bisa melepaskan diri kita dari bagaimana negara menentukan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan uh, agama-agama yang layak untuk menjadi pegangan atau pandangan yang kita jadikan kekuatan dalam kehidupan bersama tersebut. Sebelumnya kita melihat terlebih dahulu bahwa pengertian pandangan hidup itu berkaitan dengan pandangan hidup yang dalam bahasa Inggris misalnya itu disebut sebagai way of life, ya, way of life, suatu pedoman dalam hidup. Nah, jadi pengertian dari pandangan hidup itu berkaitan langsung dengan apa yang disebut sebagai way of life. Nah, secara konseptual, pandangan hidup adalah prinsip-prinsip dasar, ya, prinsip-prinsip dasar yang diyakini kebenarannya, yang kemudian dijadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan ini. Apapun bentuk kehidupan yang kita jalani, ya, kita harus mempedomani apa yang di dalam dasar negara kita, apa yang di dalam Pancasila itu menjadi pegangan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Nah, prinsip-prinsip dasar itu diyakini kebenarannya yang kemudian jadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi apapun, ya, jadi baik kita di dalam berlalu lintas, baik kita dalam perkuliahan, baik kita dalam menjalankan suatu aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas keagamaan, nah semuanya kita merujuk kepada Pancasila. Pandangan hidup suatu bangsa atau apa yang disebut sebagai seseorang yang atau seseorang merupakan hasil pemikiran yang mendalam, ya, ini makna filosofisnya. Jadi pandangan hidup itu bagi suatu bangsa atau bagi orang-orang yang menjalani suatu kehidupan di dalam suatu negara atau suatu bangsa, suatu masyarakat, nah ini merupakan hasil pemikiran yang mendalam. Jadi tidak ujuk-ujuk, ya. Jadi Pancasila itu tidak muncul ujuk-ujuk ada, tapi dia muncul dengan pemikiran yang mendalam, dengan kajian yang mendalam, dengan perdebatan yang hangat juga, bahkan mungkin perdebatan itu sampai pada tingkat yang cukup mendalam untuk melahirkan pandangan hidup dari kita sebagai bangsa yang besar, ya. Jadi kita ini bukan bangsa kecil, kita ini bangsa yang besar yang memiliki kekuatan besar, dan alhamdulillah pada masa-masa saat ini kita melihat bagaimana perdebatan-perdebatan untuk membangun bangsa ini begitu kuat dan membesar, ya. Banyak berita-berita viral yang kita dengarkan tentang bagaimana kerumitan-kerumitan di dalam atau di sisi ekonomi, sisi pertahanan keamanan, sisi kita lihat juga perdebatan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, Pancasila merupakan prinsip-prinsip dasar yang diyakini kebenarannya dan kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap warga negara. Nah, ketika kita berhadapan dengan sila yang pertama misalnya, maka kita akan melihat bahwa di dalam Pancasila itu bangsa Indonesia menyatakan kebersamaannya atau menyatakan adanya kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebagai warga negara kita memiliki kepercayaan,
kita memiliki kita memiliki keyakinan yang kemudian menjadi satu pegangan hidup bagi bangsa kita, bagi warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua berkaitan dengan norma moral sila ketuhanan yang Maha Esa itu menyatakan bahwa manusia Indonesia itu percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menuntut dasar atau menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi dalam konteks kita berketuhanan itu secara langsung dia meyakini adanya Tuhan, ya, dan juga bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan apa yang diyakini oleh kita masing-masing. Jadi tidak ada aturan yang membuat seseorang itu kemudian mendapat hambatan-hambatan atau dilarang di dalam menjalani ibadah yang diyakininya terdapat dalam agamanya masing-masing. Nah, disinilah makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam menjalani sila pertama itu harus menjalani juga sifat ataupun menjalani juga khazanah, menjalani juga keyakinan akan adanya keadilan sosial ataupun adanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita menjalaninya sesuai dengan keadilan, ada azas keadilan di dalamnya dan ada azas keberadaban. Jadi tidak boleh kita tentunya di dalam proses beribadah itu kita kemudian mengganggu sana sini atau kemudian dalam beribadah itu kita kemudian membuat warga negara lain terganggu atau membuat warga negara lain itu tidak dapat menjalani aktivitas sehari-harinya. Nah, ini memang dilematis, ya. Dilematis, ada misalnya ada penutupan jalan, ya, yang diakibatkan oleh adanya aktivitas peribadatan misalnya. Nah, ini tentu ada toleransi juga bagi kita warga negara untuk meyakini bahwa kebenaran dari suatu agama tertentu itu memiliki aktivitas-aktivitas yang harus kita terima sebagai sebuah bentuk kebersamaan kita di dalam kehidupan beragama itu sendiri. Nah, kemudian di dalam konteks norma moral dari sila ketuhanan yang Maha Esa itu juga berkaitan dengan mengembangkan sikap hormat menghormati, ya, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini penting, ya, untuk kita sadari bersama bahwa di dalam nilai moral ketuhanan yang Maha Esa itu terdapat upaya mengembangkan sikap hormat menghormati. Jadi jangan sampai kita melecehkan, menghina atau merendahkan kepercayaan atau agama dari warga negara lainnya. Nah, ini penting karena semacam ini kadang-kadang muncul, ya, karena perasaan dominasi, perasaan mayoritas gitu, ya. Ini kemudian muncul permasalahan-permasalahan, ya. Kemudian muncul tindakan-tindakan yang kemudian membuat agama dan kepercayaan lain itu merasa direndahkan. Nah, ini
ketika kita sudah mempelajari Pancasila, maka kita harus punya sikap untuk mengembangkan sikap hormat menghormati itu. Kita harus sama-sama meyakini bahwa kebenaran suatu kepercayaan atau agama itu adalah hak yang wajib kita hormati. Ya, antara agama satu atau kepercayaan satu dengan yang lainnya itu harus saling hormat menghormati. Jangan sampai kita tidak bisa menyikapi situasi yang ada itu dengan sikap yang dapat menimbulkan perpecahan, pertengkaran, perselisihan. Ini harus kita hindari. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang memiliki agama dan kepercayaan itu dalam menuntaskan aktivitas ibadahnya. Nah, kemudian kita juga harus membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini penting juga untuk kita sadari bahwa ada upaya untuk membina atau untuk membangun kerukunan hidup itu. Nah, karena apa? Karena kita meyakini bahwa setiap agama itu punya cara dan punya metode atau punya pandangan-pandangan yang orang lain mungkin tidak mengetahui apa yang menjadi dasar dari pandangan hidup di dalam menjalankan ibadah beragama itu. Misalnya sekarang ini juga banyak terjadi perdebatan misalnya soal azan misalnya. Azan itu kan panggilan beribadah, ya, panggilan beribadah, panggilan sholat, ya. Mengapa menggunakan pengeras suara? Karena disitulah warga negara yang akan menjalani ibadah itu mengetahui bahwa sudah masuk kepada waktu sholat. Jadi itu adalah panggilan ibadah. Nah, panggilan ibadah itu tentu harus menggunakan pengeras suara, nggak bisa bisik-bisik dari rumah ke rumah kemudian menyatakan ini adalah waktu sholat dan sebagainya. Jadi ada azan, ada panggilan sholat. Masih ada yang memperdebatkan ini sebagai sebuah kondisi yang mungkin tidak begitu dekat dengan masyarakat, ya. Nah, ini menurut saya harus bisa kita tanam sikap untuk saling menghormati dan sikap untuk saling menghargai, untuk sikap untuk saling kita menerima satu proses peribadatan yang dilakukan oleh suatu agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara-cara tertentu. Nah, ini mungkin tidak banyak terjadi di negara lain, ya. Tapi kita yang tinggal di Indonesia akan menjalani itu. Apalagi kalau pada subuh hari gitu ya, kita mendengarkan panggilan sholat subuh itu, mungkin ada tempat yang bersaut-sautan dari satu masjid ke ke masjid lainnya, saling bersautan. Itu kita lihat sebagai sebuah keindahan kerukunan beragama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa kita. Nah, jadi jangan dijadikan itu sebagai gangguan atau jangan dijadikan itu sebagai sebuah situasi yang merusak suasana kita gitu. Nah, ini harus kita tanamkan di dalam kehidupan beragama kita. Karena saya melihat bahwa ini masih terjadi, ya. Semacam perdebatan perselisihan yang berkaitan dengan
suara-suara yang datang dari rumah ibadah. Nah, ini memang di dalam dunia Islam, ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Ini sudah menjadi tradisi, ini sudah menjadi suatu metode juga untuk penyelenggaraan ibadah atau persiapan menuju penyelenggaraan ibadah-ibadah tertentu seperti ibadah sholat misalnya. Karena sebelum azan itu ada ngajinya gitu ya, ada suara-suara yang yaitu merupakan bagian dari satu proses peribadatan dan itu ada nilainya sendiri. Dan bagi yang bukan berasal dari agama Islam misalnya eh, harus menyadari itu sebagai bentuk dari proses peribadatan yang diyakini oleh agama Islam. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa itu sebagai gangguan. Dan saya melihat juga ada uh, bahkan dari pemeluk Islam juga gitu. Saya kemarin baru saja mendengar juga merasa terganggu gitu dengan panggilan-panggilan sholat atau dengan yang berkaitan bacaan-bacaan kitab gitu ya. Nah ini menurut saya harus bisa kita menyesuaikan diri dengan keadaan semacam itu. Bahkan uh, sekarang ini ada apa namanya? Uh, Bahkan sekarang ini ada warga negara juga yang menempatkan rumah yang dekat dengan masjid itu harganya lebih murah gitu. Saya juga kaget ya. Saya kaget ketika ada berita yang mengatakan kalau rumah itu dekat dengan rumah ibadah, terutama masjid atau musola, itu justru harganya lebih murah. Padahal justru beruntung ya punya rumah di dekat dengan rumah ibadah ya karena dekat untuk mendatangi rumah ibadah itu. Nah ini juga kadang-kadang di dalam dunia saat ini ya saya melihat ada satu perubahan yang luar biasa ya. Rumah di atas, rumah di bawah, rumah di apa namanya di samping atau dekat dengan masjid justru harganya lebih murah. Padahal orang pasti akan mencari-cari tempat seperti itu ya, tempat yang kemudian bisa menjadikan langkah peribadatannya lebih mudah gitu. Baik, ya monggo teman-teman bisa sambil ngopi gitu ya, saya sambil ngopi juga gitu ya. Nah, eh, kita melihat juga bahwa dalam konteks ini ada upaya-upaya ya kita meyakini kemudian menjalankan ibadah itu sebagai sebuah sarana gitu ya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Nah agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi agama itu media gitu ya untuk kita sebagai manusia dekat dengan pencipta kita. Jadi kita ini tidak bisa melepaskan diri dari sang pencipta pada Tuhan. Nah ini yang menurut saya juga harus kita yakini sebagai bentuk dari bagaimana kita bisa menjadi warga negara yang memiliki agama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan bentuk penanaman ya, keluhuran budi, penanaman kita untuk tidak mudah bertindak semena-mena gitu ya, merupakan satu bentuk dari kita bagaimana menghadapi kenyataan hidup itu menjadi lebih beradab gitu ya, lebih mampu untuk meyakinkan kehidupan yang lebih baik dari sisi keagamaan. Nah kemudian di dalam konteks nilai moral ketuhanan yang Maha Esa itu
itu juga mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi, ada proses-proses peribadahan ya atau peribadatan yang kemudian itu harus kita hormati gitu ya. Sebagai warga negara kita tidak bisa menyamakan dengan di tempat lain ya. Jadi kalau misalnya kita ada di Indonesia ya begitulah tradisi yang ada. Jadi misalnya mungkin ada daerah seperti Manado misalnya, tentu tidak seperti yang ada di Jombang misalnya ya, atau yang ada di Surabaya dan sebagainya. Manado punya tatanan peribadatan sendiri, atau di Bali misalnya, atau daerah Denpasar, di Klungkung, di daerah-daerah yang ada di Bali itu tentu punya cara sendiri gitu, punya metode sendiri dalam peribadatannya. Nah, itu yang berbeda dengan kita. Nah, atau berbeda dengan orang-orang yang ada di Manado atau mungkin di Surabaya ya. Nah, ini semua harus kita hormati. Kita tidak bisa kemudian merasa bahwa peribadatan kita itu lebih baik dari yang lain, atau kita merasa bahwa peribadatan kita harus dijalankan dengan cara-cara yang mungkin bagi warga negara lain itu akan menimbulkan permasalahan baru misalnya. Itu harus kita hindari ya, harus kita hindari sebagai bentuk dari rasa hormat kita, sebagai bentuk dari kerukunan kita, sebagai bentuk dari upaya kita membangun kebersamaan dalam hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara itu. Nah, kemudian kita juga tidak bisa memaksakan suatu agama ya dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, ini yang menurut saya juga penting ya. Agama itu suatu keyakinan gitu ya, suatu keimanan ya, satu kepercayaan dari seseorang, dan kita tidak bisa melakukan pemaksaan dalam bentuk apapun kepada seseorang untuk menjalankan ibadah itu. Nah, itu yang kuncinya, bahwa kita memang harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain agar di dalam kehidupan beragama itu atau berketuhanan Yang Maha Esa itu kita bisa menjadikan kehidupan itu sebagai bentuk dari penghormatan kita kepada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, teman-teman, nanti kalau ada yang bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya, atau dalam pertemuan selanjutnya kita akan menjalani proses diskusi yang lebih mendalam. Nah, berikut ini saya lanjutkan dulu soal norma nilai di sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, di dalam konteks norma moral, sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya ya, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini artinya apa? Kita meyakini bahwa manusia itu di hadapan Tuhan itu sama ya. Artinya sama apa? Kita punya sama-sama memiliki Tuhan, sama-sama mempercayai bahwa Tuhan itu adalah kekuatan terbesar, kekuatan semesta terbesar, kekuatan yang menjalankan satu proses kehidupan yang manusia harus mengikuti kebenaran-kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Nah, setiap orang
setiap agama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa itu punya cara-caranya tersendiri menghadapi atau menjalani hidup berketuhanan itu. Makanya kita harus memperlakukan manusia itu sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kemudian kita harus mengakui persamaan derajat, ya, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia gitu ya. Setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan keturunan, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan kepercayaan, jenis kelamin, kemudian kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks kita menjalin norma moral kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada satu pengakuan juga terhadap adanya persamaan derajat. Kita punya derajat yang sama, ya hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi tingkat dari derajat kita. Nah, di dalam Islam itu setiap manusia sebanyak 17 kali itu selalu mengajukan permintaan menaikkan derajat, ya. Jadi dalam duduk di antara dua sujud dalam sholatnya umat Islam itu selalu meminta untuk dinaikkan derajatnya. Warfaqni gitu ya. Jadi dalam agama Islam derajat itu selalu diusahakan atau selalu dimintakan untuk dinaikkan. Jadi kalau kita mengakui persamaan derajat itu artinya bahwa kita punya persamaan derajat, tapi di mata Tuhan kita harus memohon supaya derajat kita lebih tinggi, supaya kita nanti mendapat kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan usaha, menjalankan pendidikan, menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi mengakui persamaan derajat, walaupun nanti di hadapan Tuhan ada perbedaan-perbedaan derajat dan kita selalu minta untuk ditinggikan karena kita sebagai umat yang beragama itu meyakini ada kekuatan lain di luar diri kita yang namanya Tuhan, namanya kekuatan atau zat yang mampu menjadikan kita menjadi lebih baik. Ada persamaan hak juga, ya, bahwa kita sebagai warga negara punya hak yang sama untuk menjalankan ibadah, berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita punya hak-hak yang sama. Jadi tidak ada seorang warga negara yang punya hak yang dilebihkan dibandingkan yang lain. Jadi misalnya ini juga sedang banyak diperdebatkan. Ada yang warga negara yang punya hak yang dilebih-lebihkan, ya, hanya dia yang bisa menjadi orang yang diakui oleh negara untuk menjadi pemimpin misalnya. Nah, ini tentu akan menyalahi nilai moral kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi seseorang jadi pemimpin itu harus benar-benar melewati seleksi yang wajar gitu. Jangan kemudian ditumpangi dengan pengabaian konstitusi, membuat peraturan-peraturan baru di misalnya KPU, misalnya. Ini tentu semua kita tidak menginginkannya karena setiap warga negara punya hak yang sama yang diakui oleh pedoman hidup kita, Pancasila. Nah, kemudian juga kewajiban asasi setiap manusia. Ya, kita punya kewajiban yang harus kita jalani juga. Jangan sampai kita merasa orang yang diupayakan haknya tapi kewajibannya tidak dijalankan. Nah, ini juga harus menjadi langkah
yang strategis kita menghadapi kenyataan hidup saat ini dan di masa depan. Kemudian juga tidak membeda-bedakan suku. Nah, ini yang kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita, perbedaan suku itu kadang-kadang dibuat menonjol ya, atau dibuat sesuatu yang tidak berimbang perlakuannya. Nah, ini menurut saya juga harus dipahami, harus dijadikan pegangan, jadikan pedoman hidup, yang mana di dalam suku-suku kita itu punya karakteristik sendiri, ya, suku Bali atau suku Sunda atau Jawa atau Madura atau Batak gitu ya, atau Minangkabau ya, Banjar, mungkin juga suku Sakai, suku Dayak, suku Dani, dan suku yang lain, sebegitu banyaknya suku-suku, suku Melayu misalnya. Nah, suku-suku itu kita tidak berbeda karakteristiknya, tetapi kita tidak membeda-bedakan perlakuannya. Nah, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan tanpa membeda-bedakan suku itu perlakuannya. Suku-suku itu pasti berbeda gitu. Ya, suku-suku itu pasti berbeda, tapi perlakuan kita adalah sama. Sama-sama suku yang kita hormati, yang sama-sama ya kita jadikan suku yang suku yang memang muncul lahir dari leluhur-leluhur kita yang tidak bisa kita hindari. Nah, ini tentunya akan sangat penting ya bagi kita, sehingga nilai moral kemanusiaan yang adil dan beradab itu bisa kita jadikan pegangan hidup, pedoman hidup, dasar dari negara ini. Nah, tentunya dalam konteks ini kita melihat bahwa suku-suku itu berbeda, tapi bukan berarti kita membeda-bedakannya di dalam perlakukan tatanan-tatanan hidup bersama itu. Kita jadikan suku-suku itu sebagai penguat dari kehidupan bersama kita. Nah, begitu juga dengan keturunan ya, tidak membeda-bedakan keturunan, bahwa dia itu dari keturunan yang bagaimana, mau dari Ningrat ya, kerajaan manapun gitu ya, atau anak pejabat gitu ya. Ini jangan dibeda-bedakan ya. Perlakuan untuk keturunan ini kita harus lihat sebagai sebuah bentuk dari kekuasaan Tuhan menciptakan manusia dari keturunan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan agama, kepercayaan, jenis kelamin ya. Jangan sampai kita memperlakukan gender-gender itu yang ada itu sebagai alat untuk kita menjadikannya sasaran untuk dibully misalnya kayak gitu ya. Nah, ini menurut saya juga perlu untuk dilakukan pembenahan sikap kita. Kalau memang sikap kita itu belum sampai kepada titik di mana kita punya pandangan yang bisa mendorong kita untuk bisa menjadi lebih baik di dalam kehidupan bersama ini. Begitu kedudukan sosial ya, jangan sampai kena anak pejabat atau anak orang kaya gitu ya, kemudian karena kedudukan sosial yang tinggi atau mungkin juga tingkat perekonomian yang tinggi memperlakukan orang-orang yang rendah itu tidak sebagaimana mestinya ya. Jadi kita harus melihat ini sebagai nilai moral kemanusiaan yang ada beradab itu. Kita juga harus menghormati, sama-sama menghormati kedudukan sosialnya masing-masing. Begitu juga dengan warna kulit dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai kita terjebak kepada satu pandangan yang salah. Pandangan salah itu apa? Pandangan yang kemudian kita tidak menempatkan kemanusiaan itu secara adil dan beradab.
Jadi ada dua ya, ada adil dan beradab. Jadi bukan adil saja tapi juga beradab gitu. Kita tidak bisa memperlakukan seseorang itu dengan cara-cara yang tidak benar misalnya, atau dengan cara-cara yang tidak tepat. Kemudian kita juga mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, ya. Karena manusia itu ciptaan Tuhan, ya, maka kita harus saling menghormati. Nah, dalam konteks saling menghormati itu atau saling mencintai itu artinya kita melihat manusia itu sebagai makhluk Tuhan, ya, makhluk ciptaan Tuhan. Sama, kita semua manusia itu makhluk ciptaan Tuhan. Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka kita harus punya sikap saling mencintai. Saling mencintai itu artinya kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat manusia-manusia di sekitar kita itu terganggu perjalanan hidupnya. Itu yang disebut dengan mencintai sesama manusia. Kita harus saling mensupport, mendorong bagaimana manusia itu dapat untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya sebagaimana mestinya. Jika dia kekurangan, kita bantu dia. Jika ada yang kelebihan, membantu yang kekurangan itu. Nah, itu disebut sebagai sikap saling mencintai. Jadi jangan sampai kita sudah tahu seseorang itu mengalami kesulitan, kemudian malah dibully gitu ya, malah dijadikan sasaran tembak untuk disakiti gitu. Jadi itu harus kita hindari karena memang kita ini bukan makhluk yang memiliki karakteristik yang tidak bisa dijadikan pegangan ya, tapi kita ini adalah sama-sama makhluk Tuhan dan kita punya punya satu sikap yang dapat menciptakan kehidupan bersama itu menjadi lebih baik. Nah, kemudian mengembangkan sikap saling mencintai ya, dan kemudian mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira gitu ya, atau tepo seliro gitu ya. Nah, jadi sikap saling tenggang rasa ya. Jadi misalnya kita melihat ada sesuatu yang terjadi pada diri seseorang, kita harus punya tenggang rasa, tenggang rasa, tepo seliro gitu ya, tidak membiarkan sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu sebagai kondisi yang kemudian membuat seseorang itu tidak mampu menjalani hidupnya, atau ada warga negara atau sahabat atau mungkin tetangga atau mungkin dari lingkaran keluarga kita sendiri yang mungkin mengalami kesulitan. Harus kita bantu, kita support, kita dorong, kita jadikan hidup mereka juga lebih baik dari diri kita mungkin, atau paling tidak kita mendorongnya untuk kemudian bisa menjadi damai, menjadi sejahtera, menjadi bahagia, menjadi menyenangkan gitu ya. Jadi kita harus menciptakan sikap tenggang rasa itu ya. Misalnya ketika kita berkata-kata dengan orang lain, jangan sampai kita kemudian menyakiti orang lain. Nah, saya terus terang mengagumi ya sikap dari Presiden Prabowo ya, ketika dia ingin mengatakan sesuatu dia sangat hati-hati ya, dia sangat hati-hati. Saya melihat Presiden Prabowo itu penuh tenggang rasa, tepo seliro ya, untuk mengatakan sesuatu. Dia tidak langsung ke titik di mana dia ingin mengatakan sesuatu itu yang menyebabkan orang lain tersinggung. Ya, dia bahkan dalam pidato-pidatonya ada beberapa kata yang diucapkan dengan kalimat itu. Saya berusaha untuk menyatakan sesuatu yang tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti orang lain.
Ya, jadi itu menurut saya memang sudah satu kepribadian dari presiden yang saya sangat mengagumi itu, karena memang di dalam konteks berpolitik, konteks kita dalam dunia sosial itu kadang-kadang memang diperlukan tenggang rasa dan tempo seliro itu. Jangan sampai kita menyatakan sesuatu kemudian orang merasa direndahkan gitu, orang merasa tersinggung, orang merasa tidak dihargai dan sebagainya ya. Jadi ini menurut saya perlu kita contoh ya. Kita contoh sesuatu yang memang amat penting ya dalam dunia sosial kita. Kemudian juga mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, ya ini juga kadang-kadang sebagian kecil ya dari warga negara kita kadang-kadang juga suka dengan kesemena-menaan. Jadi karena posisinya, karena mungkin kedudukan sosialnya lebih tinggi, kemudian juga mungkin dia merasa harus mengajari orang gitu ya, maka dia menempatkan dirinya pada tindakan yang semena-mena itu. Nah, ini harus kita hindari. Kita sudah belajar Pancasila, jangan sampai kita masih semena-mena gitu pada orang lain. Ya, carilah jalan untuk kita bisa menempatkan kehidupan ini yang setara, yang kemudian menghormati orang lain dalam menjalani kehidupan itu. Kemudian juga kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu. Apa nilai-nilai kemanusiaan itu? Ya, nilai kemanusiaan itu berkaitan dengan kita memanusiakan orang lain. Ya, kita manusia, maka kita harus memanusiakan orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau kita tidak ingin dipukul, ya jangan mukul orang gitu. Kalau kita tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita tidak ingin dibully, ya jangan bully orang lain gitu. Nah, itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu kadang-kadang di satu tempat dengan tempat lain itu berbeda-beda. Ya, nilai kemanusiaannya, tapi memang ada nilai-nilai kemanusiaan universal yang harus kita ikuti bersama. Jangan sampai kita terjebak kepada nilai kemanusiaan yang pada diri orang lain ada nilai yang harus dijaga sementara kita tidak bisa menjaganya. Itu harus dihindari. Jadi jagalah nilai-nilai kemanusiaan di mana kita berada. Nah, jadi kalau dalam pepatah Minangkabau itu ada di mana langit dijunjung, di situ di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ini satu pepatah Minangkabau yang sangat saya pegang teguh ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita berada di sini, ya langit itu harus kita junjung. Jadi nilai-nilai kemanusiaan yang ada di tempat kita berada harus kita junjung. Ya, mungkin ada nilai yang apa ya? Yang mungkin di tempat lain berbeda dengan tempat di mana kita berada saat ini. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, pepatah Minangkabau itu di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Nah, itu pepatah Minangkabau ya. Di mana kita berada di situ, ya, di langit itu harus kita junjung tinggi. Apapun yang terjadi, apapun yang melekat pada nilai-nilai kemanusiaan yang ada di situ. Mungkin bagi kita di tempat lain mungkin itu hal biasa, ya. Tapi mungkin di tempat yang kita berada itu sesuatu yang harus ditaati misalnya. Jadi misalnya gini, yang megang kepala ya, kalau pemain sepak bola itu kalau habis ngegolin itu kan wah nyantolin tangannya di kepala begitu mungkin biasa ya. Ada nilai kemanusiaan yang mereka junjung seperti itu. Tetapi dalam konteks dalam konteks dunia sehari-hari kita nggak mungkin ya kita tiba-tiba megang kepala orang lain ya. Atau tukang cukur ya biasa ya megang kepala orang yang dicukur, tapi tentu kalau dia bukan tukang cukur tidak mungkin dia tiba-tiba megang kepala orang lain sesuka hatinya. Nah, itu maksudnya dengan menjunjung nilai kemanusiaan. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ya, gotong royong,
menghadiri pertemuan-pertemuan sosial, mungkin juga apa namanya, membesuk saudara, teman, ya, atau mungkin juga mengucapkan selamat kepada orang-orang yang kita hormati atau orang yang selalu bersama kita misalnya. Jadi ada kegiatan kemanusiaan ya. Jadi kalau kita ini apa namanya menjadi warga negara, ada kegiatan kemanusiaan apapun bentuknya, itu harus punya kegemaran. Jadi jangan orang gotong royong kita tidur itu saya capek, ini nggak bisa. Jadi secapek apapun kita usahakan untuk gemar melakukan kegiatan kemanusiaan gitu. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang tidak adil, tidak kegiatan yang tidak benar, nah kita harus berani membelanya, ya, membela yang benar, bukan yang bayar gitu. Ya, sekarang itu lagi banyak juga yang menyebutnya dengan bela yang bayar, bela yang benar, bela yang benar. Kemudian kita harus menciptakan keadilan dari tindakan-tindakan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Jadi kita ini tidak bisa untuk tidak mengakui bahwa kita ini juga bagian dari bangsa-bangsa di dunia, ya, atau minimal di Indonesia saja lah ya, bahwa kita juga adalah bagian dari bangsa-bangsa yang ada atau kultur-kultur yang ada atau bagian dari suku-suku yang ada. Nah, kita harus menghormati segala bentuk dari atau sebagai presentasi dari suatu suku, budaya, dan juga apa yang menjadi bagian dari kebenaran-kebenaran di suatu masyarakat. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian ya, jadi tidak bisa kita hanya merasa kita bangsa Indonesia ini satu-satunya di dunia, bukan ya. Jadi harus kita jadikan kita bagian dari seluruh masyarakat, manusia, bangsa di dunia, dan saling menghormati satu sama lain. Kemudian mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, ini juga harus kita yakini sebagai warga bangsa dunia, kita mengembangkan sikap hormat dan bekerja sama. Artinya sikap hormat bekerja sama itu adalah sikap yang dapat mendorong kita agar bisa menumbuhkan kebersamaan di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Kemudian norma moral sila persatuan Indonesia. Nah, ini memang kita tidak bisa memisahkan diri dengan bangsa lain, dengan suku lain, tapi di sini kita harus menciptakan persatuan dan kesatuan bersama. Kita mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara itu sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, jadi kita harus tanamkan pada diri kita bahwa kita ini adalah bagian dari bangsa di dunia. Nah, kita juga punya tujuan-tujuan khusus berkaitan dengan mempersatukan, menyatukan, ya, serta kepentingan dan keselamatan dari bangsa-bangsa yang ada itu sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita. Nah, ini juga sering muncul ya sikap di mana kita merasa bahwa kepentingan kita lebih baik, nah, gitu. Ini yang harus kita hindari. Yang lebih baik itu adalah kepentingan bersama, ya. Kita harus hilangkan kepentingan pribadi kita atau golongan kita.
Kemudian sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah, ini penting ya untuk kita menempatkan kesanggupan kita dan kerelaan kita berkorban. Jadi kalau bangsa kita membutuhkan apapun bentuknya ya. Jadi misalnya kita sedang menghadapi persoalan hutang yang besar sekarang ini. Nah, kalau memang hutang itu muncul atau hutang itu memang untuk kepentingan kita semua, maka kita mau tidak mau harus turut serta, rela berkorban ya. Harus sanggup untuk menempatkan diri kita gitu menjadi bagian dari penanggung hutang itu. Tapi kalau hutangnya tidak atas dasar, apalagi ada backup, ada korupnya di situ, kita tidak punya kepentingan untuk ikut serta untuk berkorban ya misalnya, atau menyempatkan diri untuk ikut serta menanggung hutang-hutangnya itu ya. Nah, ini yang lagi ramai juga, lagi viral juga ini sekarang ya. Ada utang B2B atau business to business, kemudian diserahkan atau dilimpahkan kepada kita semua rakyat Indonesia dengan pajak-pajak yang sudah kita bayarkan itu. Nah, jadi itu harus kita bedakan ya. Utang-utang yang B2B, business to business, dengan G2G, government to government ya. Nah, ini yang lagi ramai sekarang ini. Kita diminta untuk berkorban ya dari satu utang piutang yang bukan berurusan langsung dengan pemerintah, tapi business to business. Jadi saya salut ya dengan Menteri Keuangan kita sekarang ini yang begitu jeli, begitu detail, begitu mampu untuk menghadapi para pebisnis yang kemudian dengan seenaknya menempatkan pemerintah sebagai penanggung ya, sebagai penanggung dari beban-beban yang mereka ciptakan gitu ya. Ya memang ada beberapa risiko, semua itu punya risiko ya. Tapi menurut saya tindakan dari Menteri Keuangan kita ini tindakan yang sangat-sangat strategis ya, agar orang dalam berbisnis itu mikir-mikir dong ya, mikir risiko yang terburuk gitu. Apalagi sudah ada penolakan-penolakan dari pihak yang ya bagian pemerintah juga, Menteri Perhubungan menolak misalnya gitu, kemudian malah dipecat gitu ya. Ini kan aneh. Di B2B-nya itu kemudian merusak ya tatanan dari keuangan negara kita. Nah, ini saya pikir teman-teman juga harus mengikuti peristiwa semacam itu supaya kita bisa tahu, jangan sampai kita tidak menyadari adanya masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Jadi sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa itu berkaitan dengan memang kita sebagai warga negara meyakini itu adalah persoalan kita ya. Pemerintah membantu kita ataupun melayani kita, tapi dalam pelayanan itu ada hal-hal yang mungkin perlu kita tanggapi dan kita jadikan pegangan untuk menyelesaikan masalah bangsa ini. Kemudian kita dalam konteks nilai moral sila persatuan Indonesia itu juga mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa ya. Jangan sampai kita tidak mencintai bangsa ini, tidak mencintai kebersamaan kita di dalam bangsa ini, atau kita harus punya rasa cinta pada tanah air kita ini. Jadi cinta tanah air itu juga bisa dalam bentuk memelihara hutan rimba kita, tambang-tambang kita gitu ya, yang akhir-akhir ini banyak dirampok. Artinya apa ya, banyak tindakan-tindakan terhadap
tambang-tambang kita, terhadap hutan-hutan kita gitu ya, yang dalam beberapa tahun ini itu telah diperlakukan dengan cara yang sangat tidak adil. Nah, kita harus kembalikan ya suasana yang tidak baik itu pada bangsa kita. Kemudian mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kita harus bangga gitu ya, punya bangsa, punya tanah air yang seperti ini. Karena bangsa dan tanah air kita ini milik kita gitu. Makanya kita harus bangga dan harus memeliharanya, menjaganya, dan kemudian menjadikan tanah air dan bangsa ini sebagai sebuah kekuatan besar menghadapi tantangan kehidupan yang ada. Jangan menyerah gitu. Kita sebagai warga negara harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar yang kuat, yang damai dan bersatu untuk membela kebenaran. Kemudian juga memelihara ketertiban ya. Kita juga harus memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi kita sebagai bangsa akhir-akhir ini sudah mulai menjadi perhatian dari masyarakat dunia. Kita mendorong Palestina misalnya sebagai negara yang merdeka, negara yang mandiri dan punya kekuatan dalam membangun dirinya sendiri. Ini juga penting untuk kita sadari bahwa kita juga adalah bagian dari masyarakat dunia, menciptakan perdamaian, menciptakan kehidupan yang lebih baik di dataran masyarakat dunia. Kemudian juga mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi dasarnya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Yang di awal tadi sudah kita bicarakan tentang bagaimana suku-suku yang begitu banyak beragam di Indonesia, tapi kita juga sangat menghormati, menghargai satu sama lainnya. Agama juga begitu, kepercayaan juga begitu. Ya, kita punya banyak sekali agama dan kepercayaan yang tumbuh dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan beragama kita, dan di situ kita harus mengembangkan persatuan Indonesia. Kita Indonesia gitu ya. Kemudian memajukan pergaulan demi persahabatan dan kesatuan bangsa. Ya, kita memajukan gitu ya, pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jadi kita benar-benar menciptakan satu pergaulan yang harmonis ya, pergaulan yang dinamis gitu ya, yang kemudian kita bisa bersatu menjadi negara yang besar. Kemudian norma moral sila kerahayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Nah, sebagai negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Ya, nah ini berat juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang kedudukan hukum itu kadang-kadang hanya milik dari orang-orang tertentu, tapi sekarang saya lihat sudah mulai ada satu perubahan besar ya. Walaupun belum begitu banyak besar ya di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, di mana sudah mulai ada upaya untuk menegakkan hukum secara adil dan bijaksana. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini juga penting, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan itu bukan keluargaan suami istri, anak dan menantu, bukan. Nah, ini yang sering salah ditafsirkan. Makna kekeluargaan itu kita sebagai warga negara gitu. Jadi bukan kekeluargaan keluarganya semua jadi
pejabat gitu ya, bukan. Nah, ini yang kadang-kadang masih salah tafsir dari makna semangat kekeluargaan itu. Kekeluargaan itu kita sebagai bangsa, bukan sebagai keluarga anak anak istri, atau anak suami dan menantu gitu, bukan ya. Nah, ini yang kita kita menurut saya salah tafsir tentang musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan itu keluarga sebagai bangsa. Ya, itu yang diingat ya, bukan bukan, keluarga, keturunan yang dari nenek kakek dan sebagainya, bukan. Kekeluargaan itu sebagai bangsa. Ada keluarga Jawa, ada keluarga Batak, Minang gitu ya, Banjar, Sakai atau Sunda gitu. Jadi bukan keluarga anak istri menantu gitu ya, bukan itu maksudnya. Musyawarah kita sebagai warga negara yang bersuku-suku, berasal dari budaya yang berbeda-beda gitu. Kemudian menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah mufakat. Nah, ya, ada musyawarah dan mufakat. Nah, kemudian juga dengan itikat baik ya kita merasa punya rasa tanggung jawab ya, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah itu. Nah, kalau sudah kita sepakati musyawarahnya, maka kita harus menghormatinya. Nah, dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama gitu, bukan kepentingan keluarga, anak, bapak, ibu, dan menantu gitu. Bukan. Tapi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita. Nah, itu pribadi kita, itu anak, istri, menantu gitu ya, dan golongan kita. Jadi walaupun kita berbeda partai politik, tapi kita punya kesiapan dan sikap yang sama untuk menjunjung tinggi keberadaan bangsa ini. Nah, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, ini juga gak gampang juga ya untuk kita terapkan ya. Kemudian keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nah, terakhir kita lihat bagaimana norma moral sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, mengembangkan perbuatan yang luhur, kemudian kita juga mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. Nah, ini muncul lagi istilah kekeluargaan ya. Sebagai keluarga bangsa Indonesia. Oke, sambil ngopi. Nah, kemudian kita mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia ya. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian kita menghormati hak orang lain seperti sudah kita sebutkan di awal-awal tadi. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, juga sudah kita sebutkan di awal tadi, membantu orang-orang yang susah, yang kesulitan menghadapi hidupnya, kemudian tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nah, ini juga penting kita jalani, kemudian tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah, ini juga sedang viral di mana-mana ya, harga jamnya aja sampai miliaran rupiah harga ini ya. Dan tumpukan kendaraan yang dipamerkan begitu luar biasa. Nah, ini tentunya berlebihan ya. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum ya. Ini penting juga kita pahami. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, jika melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan, maka
di sini kita harus bagaimanapun meyakini bahwa ada pemerataan dan berkeadilan sosial. Nah, itu ya. Oke, baik teman-teman semua. Jadi itu materi kita hari ini yang berkaitan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup ya. Jadi Pancasila itu harus kita jadikan pandangan hidup yang mampu untuk mendorong kita menjadi warga negara, warga bangsa yang berkeadilan, yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Jadi semua itu harus kita lakukan agar kita menjadi bangsa yang kuat dan mampu hidup damai dan sejahtera di negara ini ya, dengan semangat kebangsaan bersama kita itu, dan juga semangat berkebudayaan. Di semua budaya, semua agama, semua kepercayaan, semua itu harus kita hormati. Kita harus rukun, damai, dan sejahtera. Baik teman-teman, sekian pertemuan kita, dan silakan menulis silakan menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan saya tanggapi dan akan kita respon pada pertemuan selanjutnya. Untuk ujian tengah semesternya itu nanti akan kita siapkan mengamati suatu pertunjukan yang kapan saja akan kita bisa lakukan untuk melihat bagaimana penerapan atau implementasi Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari kita melalui pengamatan kita pada dunia seni pertunjukan. Mungkin sekitar bulan depan ya akan ada pertunjukan yang bisa kita amati, yang bisa kita jadikan pegangan di dalam memahami Pancasila itu sendiri. Baik teman-teman, terima kasih perhatiannya, dan mohon maaf kita belum bisa face to face, dan saya akhiri pertemuan ini dengan harapan teman-teman semua tetap menjaga kesehatan dan tetap menjalankan ibadahnya masing-masing. Saya akhiri.